Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Komalasari dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang salah satu Khulafaur Rasyidin atau bisa disebut juga khalifah yang bernama Khalifah Umar bin Khattab. Umar adalah sosok yang tegas dan berpendirian kuat. Beliau memiliki gelar Al-Faruq yang artinya pemisah atau pembeda. Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah oleh Abu Bakar As-Siddiq dan mendapat dukungan mutlak dari para sahabat yang lain. Andai saja jika bukan karena amanah dan tanggung jawab, Umar bin Khattab tidak akan pernah menerima jabatan apapun. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah telah mengukir prestasi gemilang, antara lain a. Memperluas wilayah. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kekuasaan wilayah Islam teramat spektakuler sehingga terkenal sebagai Futuhal al-Islamiyah. Daerah kekuasaan Islam melebar hingga Suriah, Persia, dan Mesir. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab pernah terjadi perang besar antara kaum muslimin dengan pasukan Persia yang merupakan negeri berbentuk kekaisaran dan sangat berpengaruh dalam perpolitikan di kawasan ini. Kekaisaran Persia terkenal sebagai dinasti Sasania, adapun negara yang menjadi bawahan antara lain Ghassan dan negeri Hirah di daratan Irak. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kekuasaan Islam mencapai wilayah-wilayah lain, misalnya Afrika Utara, Armenia, dan ada pula daerah Eropa Timur. Karena luasnya daerah kekuasaan tersebut, maka Khalifah Umar bin Khattab membagi menjadi beberapa provinsi dan mendudukan gubernur di provinsi tersebut. B. Menata administrasi dan keuangan pemerintahan. Penataan bidang administrasi dan keuangan pada masa pemerintahannya dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, misalnya dengan membentuk Baitul Mal yang khusus mengurusi keuangan dan kekayaan negara yang meliputi pemerintahan pusat dan provinsi-provinsi. Hanya orang-orang yang jujur saja yang bisa menjabat di Baitul Mal. Dalam hal pengelolaan Baitul Mal, Khalifah Umar bin Khattab menganggarkan untuk kesejahteraan rakyat dalam bentuk santunan kepada mereka yang disesuaikan dengan lamanya masuk Islam. Dengan demikian, seluruh rakyat di seluruh negeri merasakan keadilan. C. Penetapan kalender Hijriah. Sebelumnya, masyarakat menggunakan sistem kalender Masehi yang banyak digunakan oleh orang-orang non-Muslim. Dengan penetapan kalender itu, maka akan tampak perbedaan kebudayaan Islam dengan non-Muslim hingga sekarang. Dalam penetapan kalender Hijriah tersebut, terjadi perbedaan pendapat. Ada sebagian kaum muslimin yang menginginkan kalender sistem Islam itu dimulai dari pertama kali Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul Allah. Ada pula yang menghendaki kalender Islam itu diawali dari kelahiran Rasulullah SAW, tetapi dengan pertimbangan rasional, Khalifah Umar bin Khattab memilih permulaan tahun itu didasarkan pada peristiwa hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Alasan rasional yang dimaksud adalah bahwa hijrah merupakan awal bagi keberhasilan dakwah Islam dan sekaligus sebagai penanda perbedaan adanya dua periode dakwah Islam dalam perkembangan selanjutnya. Pada saat para ulama tafsir hendak mengklasifikasikan surah-surah dalam Al-Quran, mereka mengambil peristiwa hijrah juga sebagai batas garis dengan membagi seluruh menjadi dua, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Masa Khalifah Umar bin Khattab berlangsung sekitar 10 tahun. Prestasi di bidang pengembangan dakwah dan kekuasaan wilayah meliputi kota-kota penting, misalnya 1. Di Syria mampu menguasai kota-kota Yarmuk pada tahun 13 Hijriah, Damaskus pada tahun 14 Hijriah. Di Palestina mampu menguasai kota Baitul Maqdis pada tahun 18 Hijriah.
di Irak dan Persia, dan di Mesir. Kemajuan yang dicapai pada masa Khalifah Umar bin Khattab: 1. Adanya pembagian daerah kekuasaan. 2. Pembentukan dewan-dewan dalam pemerintahan, misalnya Baitul Mal, Bendahara Negara, Dewan Militer, Angkatan Perang, Dewan Hakim, Dewan Pos, mendirikan Hizbah. 3. Menetapkan kalender Islam dan tahun Hijriah sebagai permulaan tahun baru Islam. 2. Menjadikan masjid-masjid lebih indah dan megah, misalnya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.